Oke, ini adalah video belajar ke-350 yang akan saya upload. Terima kasih untuk semua yang sudah memberikan komentar, memberikan usul dan saran. Ini adalah video saya yang ke-350. Semoga semuanya tetap bermanfaat dan bisa sangat membantu untuk belajar ya. Nah, di video ini saya akan membahas mengenai sistem koloid. Sistem koloid ini apa? Sistem koloid ini adalah jenis campuran. Nah, jadi dalam sistem koloid minimal penyusunnya itu harus ada 2 zat biasanya ya. Nah, jenis campuran yang selama ini kita udah tahu itu ada yang disebut larutan, ada yang disebut koloid, dan ada yang disebut suspensi. Nah, kalau larutan biasanya disebutnya campuran homogen karena biasanya di dalam larutan kita tidak melihat lagi adanya bidang batas antara zat-zat penyusunnya. Sementara suspensi itu adalah campuran yang bersifat heterogen karena kita selalu masih bisa melihat bidang batas antara zat-zat penyusunnya. Nah, ini contohnya di sini ada 2 fase yang terjadi di dalam gambar suspensi ini. Nah, koloid ini adalah jenis campuran yang berada di antaranya. Jadi kalau kita bilang homogen, not really homogen, kita bilang heterogen juga terkadang secara makroskopis tidak terlihat heterogen. Nah, ini contoh yang kebetulan ditayangkan di sini adalah susu. Susu itu adalah jenis campuran yang merupakan koloid. Nah, jadi bagaimana cara membedakan ketiga jenis campuran ini? Kita bisa melihat beberapa faktor yang membedakannya. Yang pertama, kalau larutan itu biasanya terdiri dari zat terlarut dan pelarut, atau biasanya kita sebutnya solvent and solute. Kalau koloid itu terdiri dari zat terdispersi dan pendispersi. Untuk lebih mudah menghafalnya, biasanya zat pendispersi itu adalah bentuk yang paling terlihat secara kasat mata. Nah, kalau pada suspensi nanti akan ada minimal zat tersuspensi dan zat pensuspensi. Sifatnya larutan itu homogen, tadi udah saya bilang. Homogen itu artinya tidak terlihat lagi bidang batas antara komponen-komponen penyusunnya. Sedangkan kalau koloid itu secara makroskopis dia homogen. Tapi kalau kita lihat secara mikroskopis, dia masih terlihat bidang batas antara zat terdispersi dan pendispersinya. Nah, sedangkan suspensi udah pasti dia merupakan campuran yang heterogen. Nah, untuk memperjelas batas, kapan sih kita bilang campuran ini larutan, koloid atau suspensi? Nah, kita lihat aja dimensi partikelnya. Jadi kalau partikel ini dianggap dianggap berbentuk bola. Nah, ukuran atau dimensi untuk larutan itu biasanya bola molekulnya berukuran kurang dari 1 nanometer jari-jarinya. Nah, kalau koloid itu dianggapnya 1 sampai 100 nanometer ukuran bola molekulnya. Nah, kalau suspensi itu lebih dari 100 nanometer dianggapnya. Kemudian kalau kita lihat kestabilannya, kestabilan ini maksudnya apa? Maksudnya ketika dibuat, terus kemudian dibiarkan beberapa saat, dia bentuknya akan tetap seperti waktu dibentuk. Nah, itu namanya stabil. Kalau tidak stabil itu biasanya setelah beberapa saat, zat pensuspensi dan tersuspensinya itu akan berpisah lagi. Nah, itu disebutnya tidak stabil. Nah, yang tidak stabil biasanya adalah suspensi. Kalau larutan dan koloid itu umumnya stabil. Kemudian larutan itu sudah tidak dapat disaring lagi ya. Sebenarnya ini tergantung ukuran pori filternya ya. Kalau suspensi jelas dapat disaring karena ukuran partikel pensuspensi dan tersuspensinya biasanya jauh beda. Nah, kalau koloid dia bisa disaring tapi ya ukuran pori filternya itu ya harus di antara 1 hingga 100 nanometer. Jadi tergantung ukuran partikel koloidnya. Kemudian berikutnya jumlah fase pada larutan itu 1 karena homogen tadi ya. Kalau pada koloid dan suspensi fasenya ada 2. Oke, sekarang kita lihat jenis-jenis koloid. Nah, dalam koloid itu ada fase terdispersi, fase yang lebih sedikit, dan ada fase pendispersi, fase yang secara makroskopis terlihat. Fase terdispersi padat dalam gas itu nanti akan menghasilkan koloid dengan nama aerosol padat, contohnya asap dan debu. Nah, kalau kita ingat-ingat, kalau kita kena asap atau kena debu,
biasanya kita melihat asap dan debu ini sebagai gas, tapi kalau misalnya kena mata gitu ya, kita merasakan ada partikel padatan yang masuk ke mata dan itu bikin kita kelilipan gitu ya. Nah itu artinya dalam fase pendispersi gas itu terdapat fase terdispersi padat di situ. Berikutnya contoh fase terdispersi padat di dalam cair atau sistem koloidnya kita sebut sol. Nah ini contohnya adalah tinta, cat, dan sol belerang. Nah ternyata tinta, cat, dan sol belerang itu dibuat dengan mendispersikan padatan ke dalam cairan. Nama sistem koloidalnya adalah sol. Berikutnya kalau kita punya fase terdispersi padat di dalam padat, jadi kita lihat dia secara makroskopis bentuknya padat dan di dalamnya terdispersi padatan lagi. Nah itu kita sebutnya sol padat. Contohnya adalah intan dan gelas berwarna. Berikutnya sistem koloid cair di dalam gas. Jadi kita bayangkan dulu, terlihatnya dia seperti gas, padahal di dalamnya terdispersi cairan. Nah itu disebutnya nanti aerosol. Contohnya itu adalah kabut dan awan. Atau mungkin ini bisa juga kita sebut contohnya adalah hairspray. Kalau kalian suka menggunakan hairspray, nah itu adalah contoh koloid aerosol. Dia adalah fase cair yang terdispersi di dalam gas. Jadi kita kan seolah-olah kayak disemprot gas, padahal di situ ada partikel-partikel cairnya. Kabut juga begitu ya, kabut dan awan. Sebenarnya di dalam kabut dan awan itu ada partikel-partikel cair. Pernah nggak sih lagi lewat ke suatu tempat udah gitu berkabut, nah, biasanya akan ada cairan-cairan yang nempel di kulit kita ya. Nah itu karena di dalam kabut yang terlihat seperti gas terdapat partikel cair yang terdispersi. Berikutnya sistem koloid cair di dalam cair atau fase terdispersinya cair dan pendispersinya cair nanti akan disebut emulsi. Kadang-kadang ada juga yang menyebutnya emulsi cair. Nah ini contohnya adalah susu dan santan. Secara makroskopis kita melihat susu dan santan itu homogen, tapi kalau kita lihat lebih dekat atau di bawah mikroskop, nanti kita akan melihat ada dua fase di situ. Jadi ada titik-titik yang seperti tanda kutip minyak di dalam air. Berikutnya fase terdispersi cair dalam padat itu nanti akan membentuk sistem koloid yang disebut emulsi padat. Nah makanya yang tadi disebutnya emulsi cair untuk dibedakan dengan jenis koloid yang nomor 6. Nah, contoh emulsi padat itu adalah mutiara dan jeli. Mutiara itu kan dibentuk dari cairan di dalam tubuh kerang, biasanya ya kerang mutiara disebutnya, yang kemudian tertutupi lama-lama mengeras jadi bagian luarnya padat padahal sebenarnya dia terdispersi cairan di dalamnya. Jeli juga begitu. Nah nanti untuk membahas tentang jelly atau agar-agar nanti bisa jadi jelly atau agar-agar itu disebutnya emulsi padat kalau kita melihat dia bentuknya padat ya di akhirnya. Tapi ini dibentuknya dari padatan yang didispersikan ke dalam cairan. Nah, jadi kadang-kadang ya disebut juga sol gitu ya. Jadi tergantung ini kita jelinya jelly yang seperti apa. Berikutnya fase terdispersi gas dalam cair itu disebutnya buih. Nah, contohnya buih sabun. Di dalam buih sabun kita kan melihat buih sabun itu seolah-olah seperti cairan, tapi di dalamnya terdispersi partikel-partikel gas. Contohnya buih sabun atau whipped cream. Berikutnya fase terdispersi gas di dalam padat itu nanti disebutnya buih padat. Jadi kita secara keseluruhan melihat dia sebagai padatan, padahal di dalamnya terdispersi partikel gas. Contohnya karet busa dan styrofoam. Karet busa itu busa yang buat tempat tidur gitu. Nah itu kalau dilihat kan bentukannya padat tapi ada rongga-rongga gas di dalamnya. Nah berbicara tentang emulsi ini tadi kan ada dua macam nih. Ada emulsi cair sama emulsi padat. Kedua jenis emulsi ini zat terdispersinya cair, pendispersinya bisa cair atau padat. Nah ini emulsi dibagi lagi jadi dua bagian nih. Bisa jadi minyak dalam air, jadi ini yang lebih dominannya air gitu ya. Jadi secara keseluruhan kita melihat campuran ini polar. Tapi bisa juga emulsi air dalam minyak. Jadi secara umum kita lihat dia bentuknya lebih ke arah minyak. Nah itu contohnya minyak ikan dan mayonnaise. Berikutnya, nah ini tadi yang saya bilang gel ini dia agar-agar biasanya ya kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ini sol biasanya.
zat terdispersinya padat, pendispersinya adalah cairan. Nah, gel itu agak dibedakan dengan jelly ya. Kalau jelly yang tadi itu dia contoh dari koloid emulsi padat ya. Nah, itu disebutnya jelly. Kalau ini beda lagi, ini gel. Nah, ini adalah sol yang mengabsorpsi medium pendispersinya. Jadi koloidnya agak padat. Jadi contohnya itu tuh agar-agar sama lem kanji. Berikutnya sifat-sifat koloid. Nah, sifat-sifat koloid ini bisa membuktikan apakah campuran di sekitar kita itu koloid atau bukan. Nah, salah satu ciri yang ditunjukkan oleh sistem koloid itu adalah efek Tyndall. Definisinya itu tertulis adalah penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Nah, contoh-contohnya sebenarnya gambar-gambar yang ada di sini nih. Kita sering banget melihat efek Tyndall. Jadi sorot lampu waktu malam-malam berkabut, kalau nggak berkas sinar pada proyektor film, ini mungkin udah jarang lihat ya, karena proyektor film kan biasanya kita lihatnya di bioskop. Sekarang bioskop semuanya udah digitalized, jadi kita jarang juga ya lihat yang kayak begini. Berikutnya sinar matahari pada pagi yang berkabut. Nah, itu contohnya gitu. Kalau mau dilakukan percobaan, kita bisa melakukan percobaan yang ini, yang saya kasih tanda panah itu. Jadi kalau kita masukkan campuran yang berupa koloid, kemudian kita beri sinar, bisa juga pakai laser pointer. Nah, nanti kalau menghambur seperti itu cahayanya, berarti zat yang kita masukkan ke dalam wadah itu adalah koloid. Berikutnya gerak Brown atau Brownian motion atau Brownian movement. Nah, ini adalah gerak zigzag partikel koloid karena saling bertumbukan nih partikel koloid dan zat pendispersinya. Gerak Brown ini menstabilkan koloid. Nah, paling gampang kita lihat gerak Brown itu dengan cara begini. Misalnya nih, kita ada di tempat terus kemudian ada lampu sorot. Nah, kita melihat ada debu yang terbang-terbang terus di situ. Geraknya zigzag. Dan debu itu nggak mengikuti gaya gravitasi. Jadi nggak lama-lama turun terus udah gitu mengendap di bagian bawah atau di bagian lantai. Tapi nggak, terus aja bergerak gitu. Nah, itu namanya Brownian motion. Gerak itu menstabilkan koloid. Jadi nanti koloidnya tidak mengikuti gaya gravitasi. Nah, pergerakan yang seperti itu membuktikan bahwa kalau misalnya tadi ya contohnya yang saya bilang di suatu tempat kita menyorotkan sinar lampu, kemudian ada debu yang berterbangan, nah itu membuktikan bahwa udara kita adalah sistem koloid. Berikutnya adsorpsi, ini adalah sifat koloid yang mampu menyerap ion atau muatan listrik pada permukaannya. Contohnya pemutihan pada gula tebu. Nah, gula tebu ini kan dibuatnya dari batang tebu yang digiling kemudian dikeluarkan atau diekstraksi cairannya. Nah, cairannya itu dia warnanya nggak putih. Untuk diputihkannya biasanya ditambahkan karbon aktif. Jadi supaya karbonnya menyerap atau mengabsorpsi warna-warna yang ada di air tebu itu, supaya kita dapat air tebu yang warnanya lebih clear ya, atau lebih bersih. Contoh berikutnya adalah penggunaan norit. Kalau kita keracunan makanan biasanya, nah kita suka mengkonsumsi norit supaya noritnya itu bisa mengabsorpsi racun. Nah, ada bedanya absorpsi sama adsorpsi. Kalau absorpsi itu menyerap tapi menyerap sampai ke bagian dalam. Kalau adsorpsi, nah ini adalah sifat koloid yang dibahas, itu adalah penyerapan di bagian permukaan. Nah, di sini ada contoh nih, penggunaan karbon aktif pada larutan yang berwarna atau larutan berpigmen, ini disebutnya dye solution. Kalau disebarkan karbon aktif ke dalamnya, nah nanti karbonnya bisa menyerap zat warna, nanti biasanya karbonnya jadi ada di bagian atas gitu ya. Nah, nanti kita akan mendapat setelah diserap zat warnanya, larutannya akan tidak berwarna. Jadi ini adalah contoh fenomena adsorpsi pada koloid. Berikutnya elektroforesis. Nah, ini adalah pergerakan koloid di dalam medan listrik. Kenapa bisa begini? Karena koloid itu ternyata bermuatan. Dan seperti kita ketahui, muatan yang sejenis itu akan saling tolak menolak dan muatan yang berlawanan akan tarik menarik. Nah, ini yang digunakan pada proses elektroforesis. Proses ini biasanya digunakan untuk menganalisis DNA. Nah, jadi kalau kita ingin menganalisis DNA, kita biasanya mengambil sampel sel, cairan sel, kemudian selnya itu nanti dilakukan beberapa treatment,
kemudian dimasukkan ke alat elektroforesis. Basically ini dilewatkan ke medan listrik, terus udah gitu cairan sampelnya tadi dibiarkan mengalir setelah diberi muatan. Nah nanti hasilnya akan seperti yang di kanan. Jadi nanti setiap materi yang ada di dalam DNA sel itu akan terurai seperti ini. Kemudian kalau kita lihat di bawah sinar UV akan terlihat jejak-jejak pergerakan DNA-nya. Nah, nanti dari situ akan terbaca. Nanti kita akan memperoleh data dan kita akan menganalisis DNA dengan cara seperti ini. Nah, kalau ingin tahu lebih lanjut, ini dulu saya dapat praktikumnya waktu kuliah kimia. Saya lupa antara analitik atau biokimia ya, ada prosedur seperti ini. Jadi mengelektroforesis DNA. Berikutnya koagulasi. Nah, koagulasi ini adalah penggumpalan koloid akibat pelucutan muatan pada koloid. Kan tadi saya udah bilang koloid itu bermuatan. Nah, kalau muatannya dilepas atau terganggu, koloid ini bisa mengendap. Contohnya pembentukan delta di muara sungai, penggumpalan karet lateks dengan penambahan asam format, penggunaan tawas. Tawas ini biasanya digunakan untuk menjernihkan air. Jadi kalau airnya agak-agak keruh kita tambahkan tawas, nanti tawas akan menggumpalkan kotoran atau lumpur di bagian dasar wadah air, jadi kita akan memperoleh air yang bersih di bagian permukaannya. Nah itu contohnya ada di gambar ini. Sama alat kotrel. Nah ini alat kotrel adalah alat yang digunakan di pabrik untuk mengendapkan asap debu pabrik supaya ukurannya jadi lebih besar, lebih terkoagulasi, jadi dia tidak lepas ke udara sebagai partikel limbah gitu ya. Jadi nanti dia akan menggumpal, kemudian kalau ukurannya udah cukup dia akan jatuh lagi mengendap dan tidak membahayakan lingkungan. Nah ini contoh penggunaan tawas gambar yang pertama ini ya. Jadi ini ceritanya air yang tidak jernih, kemudian ditambahkan koagulannya anggap aja tawas. Nah nanti koagulannya akan melucuti muatan-muatan pada koloid, karena biasanya lumpur yang ada di air atau kotoran yang ada di air itu merupakan koloid, sehingga dia nanti terkoagulasi di bagian dasar. Nah air yang bersih kita peroleh di bagian atas ini gitu. Contoh berikutnya ini proses koagulasi nih. Jadi tadinya kita punya larutan butek nih di sini, langkah 1 gitu. Begitu kita tambahkan koagulan, kemudian kotorannya mengendap di dasar. Nah kalau kita dekantasi atau kita pisahkan, nanti kita akan dapat larutan yang jernih. Kemudian contoh gambar yang di sini ini adalah contoh pembentukan delta di muara sungai. Di muara sungai biasanya ada gundukan lumpur yang jadi lebih tinggi, seolah-olah kayak daratan gitu ya. Itu terjadi karena interaksi antara koloid, lumpur atau pasir yang ada di situ. Kemudian dia mengendap, mengalami koagulasi. Berikutnya koloid pelindung. Ini adalah koloid yang ditambahkan untuk menstabilkan koloid lain. Dia membungkus zat terdispersi sehingga mencegah penggumpalan. Nah, koloid pelindung ini mencegah koagulasi. Contohnya penambahan gelatin untuk mencegah pembentukan kristal es pada es krim. Nah, kalau kita perhatikan es krim itu kan beda sama es serut. Es krim ini zat terdispersinya terlindung oleh gelatin, jadi bentuknya smooth banget. Berikutnya cat atau tinta bertahan lama karena ditambahkan koloid pelindung, itu juga begitu ya. Terus sabun dan deterjen itu juga biasanya bentuknya terlindung karena ditambahkan ini ya koloid pelindung. Koloid pelindungnya biasanya apa ya, bisa contohnya gelatin begitu. Berikutnya dialisis. Mungkin kalian familiar dengan alat dialisator atau alat cuci darah. Nah ini adalah proses penghilangan ion-ion pengganggu pada koloid. Jadi seperti saya cerita sebelumnya, koloid itu punya muatan. Kalau kita ganggu kestabilan muatannya, atau kalau kita filtrasi dengan ukuran pori filter tertentu, nanti kita bisa memperoleh larutan yang lebih murni atau tersaring gitu ya. Nah ini prinsip kerja dari alat cuci darah seperti itu. Jadi darah yang akan difiltrasinya ini masuk dari sini, kemudian dia melewati alat dialisis, dilewatkan muatan listrik ke situ, kemudian difiltrasi. Jadi menggantikan fungsi ginjal di sini ya. Nah karena darah itu adalah sistem koloid, jadi bisa diperlakukan seperti ini, diberi muatan, kemudian
muatannya terganggu, nanti dia difiltrasi, jadi akan diperoleh darah yang bersih. Nah, ini contoh yang sederhananya biasanya bisa dilakukan begini juga ya. Ini ceritanya ada kantung, kantungnya itu berpori, dicelupkan ke larutan, larutannya akan kita saring atau dialisis. Nah, nanti akan terjadi pertukaran zat maksudnya di sini. Ini jadi ada titik merah yang masuk kan ya. Nah, karena koloid ini ukuran tertentu, kalau dilewatkan ke pori nanti dia akan bersifat selektif porinya. Nah, ini biasanya dipakai untuk memurnikan koloid. Berikutnya, koloid itu dibagi jadi dua berdasarkan sifat dia mengabsorpsi air atau enggak, mengabsorpsi medium pendispersinya atau enggak. Nah, nanti dibagi dua jadi koloid liofil dan liofob. Karena kita spesial mengamatinya bentuk sol atau zat terdispersi padat dalam cairan, jadi nanti solnya suka disebut sol liofil dan sol liofob. Nah, sol liofil itu mengabsorpsi mediumnya, kalau sol liofob enggak. Contoh sol liofil ini saya kasih gambar, contoh gambar sabun, dan kalau liofobnya itu contohnya adalah sol logam. Koloid liofil ini biasanya bisa dibuat dalam konsentrasi besar karena stabil. Kalau yang liofob konsentrasinya kecil. Sol liofil itu tidak mudah digumpalkan, jadi dia biasanya larut aja karena zat terdispersinya mengabsorpsi pendispersinya, jadi bisa nyatu sama pendispersinya. Nah, kalau yang liofob dia nggak terlalu mengabsorpsi pendispersinya dengan baik, jadi mudah digumpalkan. Nah, viskositas atau kekentalannya biasanya pada sol liofil itu biasanya lebih tinggi ya dibandingkan sol liofob kalau kita bandingkan terhadap mediumnya. Efek tindal itu akan lebih jelas pada koloid liofob. Nah, ini contohnya. Contoh sol liofil itu adalah sabun, deterjen, agar-agar, kanji, dan gelatin. Kalau contoh sol liofob ini contohnya sol logam dan darah. Nah, koloid bisa dibuat dengan dua cara kondensasi dan cara dispersi. Kondensasi itu artinya mengubah larutan menjadi koloid. Jadi dari ukuran partikel kecil menjadi ukuran partikel yang lebih besar. Caranya adalah kondensasi. Sebaliknya suspensi juga bisa dirubah menjadi koloid. Campuran kasar ini bisa dirubah jadi koloid dengan cara dispersi. Jadi intinya koloid ini bisa dibuat dari larutan atau dari suspensi. Nah, ini contoh-contoh reaksi kondensasi atau cara kalau saya bilang ini seolah-olah menggabungkan partikel-partikel kecil sehingga menjadi partikel yang ukurannya lebih besar seukuran koloid. Nah, ini contohnya dengan reaksi redoks, hidrolisis, dekomposisi rangkap sama penggantian pelarut. Keempat prosedur ini biasanya memungkinkan terjadinya ukuran partikel yang lebih besar. Ya, contohnya pengendapan, pembentukan senyawa yang jenuh, terus udah itu pemecahan oleh air. Nah, itu biasanya menghasilkan gabungan-gabungan partikel yang ukurannya jadi lebih besar. Nah, kalau cara dispersi ini biasanya mengecilkan ukuran partikel yang lebih besar, yang kasar, ukurannya jadi lebih kecil. Nah, caranya bisa jadi dengan penggerusan, kalau cara mekanik, cara fisik jadi cara yang bisa dilakukan tanpa reaksi kimia. Berikutnya peptisasi, kalau kalian pernah dengar peptisasi ini artinya pemecahan ya. Pemecahan menggunakan zat pemecah. Ingat aja ada enzim yang memecah pepton. Nah, itu biasanya saya agak lupa peptonase namanya atau nah itu mungkin bisa dicek lagi ya. Berikutnya cara busur Bredig. Nah, cara busur Bredig ini adalah cara untuk membuat sol logam. Jadi kita ingin membuat koloid logam. Nah, logamnya ini dijadikan elektrode kemudian diberi muatan listrik. Ingat tadi koloid itu bermuatan listrik, jadi kalau diganggu muatannya dia bisa mengendap, bisa tertarik, bisa tertolak gitu ya. Nah, nanti setelah dia diberi loncatan listrik, dia akan jadi ukuran yang lebih kecil, dia akan menjadi atom logam. Atom logamnya nanti terlempar ke air kemudian mengalami kondensasi. Jadi intinya dalam cara busur Bredig ini kita menggabungkan cara dispersi dan kondensasi. Jadi logamnya ukurannya dikecilin dulu,
Nah udah gitu dilemparkan ke air sehingga dia bergabung dengan atom-atom yang lain, nanti ukurannya akan lebih besar dan dia akan mengalami kondensasi. Nah jadi cara busur Bragg ini gabungan dua cara, dispersi dan kondensasi. Ukuran partikelnya dikecilin dulu sampai jadi larutan, kemudian dikondensasi lagi biar menjadi koloid. Oke, cukup sampai di sini. Nah untuk lebih jelas saya sudah mengupload mengenai materi sistem koloid ini di video-video yang lain. Jadi itu udah dilengkapi dengan animasi yang memang kita gunakan di kelas untuk belajar. Jadi silahkan dilihat. Total ada 5 video mengenai sistem koloid. Oke, terima kasih dan selamat belajar.